Aku tidak pernah Timbok. Dan aku gak akan pernah Timbok.
Mbak, kok berantakan? Tidak apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa kok berantakan kayak gini, Mbak? Enak ya, Mbak? Tadi simboknya Mas Bambang datang ke sini, Ruth. Terus? Tapi Mas Bambang usir. Sebab menurut Mas Bambang itu bukan ibunya Mas Bambang. Tapi perasaan menurut cerita yang saya peroleh, Mas Bambang itu memang yatim piatu kan, Mbak? Iya. Tapi setelah Simbok itu cerita tentang masa kecil Mas Bambang, Mbak agaknya percaya, Ruth. Tapi sudah larut, pusing bikin. Iya. Yatim piatu. Cepat ke sini, Ruth. Ya, Mbak. Mas Bambang ini kenapa, Ruth? Cepat ke sini, Ruth. Mas Bambang gimana, Ruth? Rudy, cepat ke sini. Aduh, ini gimana? Rudy. Kembali, Mbak. Mas Rudy ini kenapa, Loh, Ruth? Mas, Mbak. Aduh, Mas. jangan tinggalkan aku. Mas, ada acting, Mas. Cari-cari. Pak, ada yang gede ini. Itu genteng. 6 sekarang kamu pergi ke pasar, beli patokan. Kayak kapan? Sini. Terus ke Bogor. Buat apa, teman? Buat orang meninggal. Orang meninggal kapan, Pak? Mas Bambang. Kalau tugas kalian itu sudah selesai. Wes. Dan sekarang kamu pergi ke komplek sini dari orang yang menangani tentang kematian. Apa, Mas? Ya, Bogor. Nah, siapa lagi, Jang, yang ngurusi soal kematian? Pak Udin. Sekarang, Mas. Enggak, bodoh. Ya udah, saya takut belakang lagi. Ya sekarang, Jang. Wes, cepat. Budak. Ah!
Sudahlah Mbak Jimmy jangan nangis terus, jangan sedih terus. Tinggal mati orang yang Mbak cintai. Iya Mbak, saya tahu. Tapi kalau Mbak Jimmy terus-terusan kayak gini, saya takut Mbak. Takut kalau Mbak Jumi nanti sakit. Nah kalau Mbak Jumi sakit, siapa juga yang repot? Saya kan Mbak. Kamu tuh mauin aku sendiri saja, Ruth.
ini bukan cuma sedih, tapi juga takut. Takut apa lagi, Mbak? Pada waktu Mas Bambang mengusir Simbo itu bersumpah sebelum Mas Bambang minta maaf sama Simbo, maka hidupnya akan sengsara selamanya. Mbak takut terjadi apa-apa dengan Masmu di alam sana. Mbak Jumi jangan berpikiran aneh-aneh dulu. Ya kalau itu ibunya Mas Bambang. Kalau enggak apa-apa kan, Mbak? Kalau salah enggak apa-apa. Ya kalau benar itu ibunya Mas Bambang. Ya sudah, begini saja. Mbak Jumi sekarang masuk, sholat, dan berdoa kepada Allah. Semoga jasadnya Mas Bambang itu diterima di sisinya gitu, Mbak. Jadi Mbak Jumi nggak terus-terusan kayak gini, khawatir. Ya sudah, Mbak Jumi masuk. Enak kubu, Mbak. Malam ini kok aneh banget toh. Tadi kok terdengar tolongan anjing terus.
Takut kenapa? Takut kalau Tuan pulang. Pulang? Iya. Aneh kowe iki. Tuan itu sudah meninggal kok. Sudah isden. Kok pulang? Pulang naik apa? Ojek. Kata orang tua zaman dulu. Orang yang mati dengan mulut terbuka itu pasti karena sesuatu. Biasanya setelah 7 hari meninggalnya, biasanya suka kembali lagi ke rumah mencari sesuatu yang menyebabkan dia mati itu. Suatu apa toh? Lah, tahayul ini. Itu dipercaya. Ada, tidak percaya. Weh, aku mau tidur. Tidur sana kok. Loh, ini tempat tidur saya. Kamu tidur di belakang. Oh, aku takut tidur sendirian. Kalau takut jangan tidur. Walah, aku ngantuk kok. Ya jangan ngantuk. Sono. Kamu itu mengganggu ketentraman tidur saya. Melanggar HAM. Tak bilang aku dia. Sudah diteramain. Sono. Enggak pulang tidur. Masalah. Ingat perjanjian pasal 1 bahwa kamu akan menuruti semua permintaan Dinam. Pasal 2, jika kamu melanggar perjanjian, maka kamu akan menjadikan Mina sebagai istrimu. Yo, ingat, ini pora. Iya. Tapi kamu harus jadi. Apa? Tidurnya jangan ngorok. Terus jangan kakean ubah. Lah sini tidur. Nah, Lah kok terus kono tuh weh? udah piye? Kene loh. Pare dikene sekarang. Piye minum iki kok? Tapi separuh. Terus janji. Jangan nguyel-nguyel saya. Sing kamu ki ya sapa? Lah. Gone kok cilik menjam. Pokok besok. Ojo ngetut lo ya.
Kamu itu ganggu orang tidur saja. Sudah saya bilangin berapa kali, jangan suka ganggu orang yang lagi tidur. Itu melanggar hak asasi manusia, Jang. Dan kamu itu nanti bisa dituntut, tahu nggak? Masa lah, kau sempet ngomong nih, dong. Kamu tahu nggak? Semua orang itu mempunyai hak yang sama, tidur nyenyak, tentrem. Ya kamu malah datang-datang dengan teriakan kamu yang falas itu. Dasar kata itu. Ada hantu loh, Mas. Hantu apa? Hantu. Hantu bodohmu. Tadi saya lihat pakai mata kepala saya sendiri loh, Mas. Benar, di situ ada hantu. Mana? Tidak ada apa-apa gitu. Tadi di sini loh, Mas. Sumpah, bener. Hantunya di sini. Hantunya siapa? Hantunya Tuan Babang, Mas. Tuh, beneran, Mas. Tadi itu di sini. Hantu, Mas. Wis, nyalakan lampu nih. Saya. Nggak nyala, Mas. Jajang, coba lagi. Tuh, nggak nyala toh lampu nih. Lagi. Tetap nggak nyala, Mas. Sudah berapa kali? Buat 3 kali, Mas. Tambah 2 lagi. Masalah. Udah nyala toh, Mas. Dah, nih. Tuh, nggak nyala toh lampu nih. Dibilangin kok. Iya. Yo. Ngomongin apa? Ini lo caranya iku. Kang, ampun nyala no Kang. Tuh nyala. Terserah. Hantunya mana sekarang? Tadi di situ loh, Mas. Hantunya Tuan Babang. Bener, di sini. Ini. Nah, halusinasi. Enggak. Tadi itu gini, Mas. Saya tidurin anak ya. Oh. Itu mesti apa? Oh, hantunya, Mas. Mulutnya Tuan Babang. Kamu gitu kok. Makanya kalau tidur itu berdoa dulu. Dan lampunya itu jangan dimatikan. Dan kamu itu nggak halusinasi gitu.
Udah, aku mau tidur dulu. Apalagi? Lampunya jangan lupa dimatiin. Gitu, akhirnya cepat ini. Minus. Ayo, kita ketemu di Minus. Dia normal. Sama Rudi kok hilang kok horor. Nah, toh. Dan asune iki teratensi karo aku. Mas, aku Rudi. Saya bobot sama Mas ada ya. Mas Rudi. Mas. Teriak-teriak seperti orang gila itu kenapa? Rusak, Mbak. Rusak kabeh. Apanya yang rusak? Ya rusak, Mbak. Harga diri kita ini sudah tercemar, Mbak. Tercemar gimana? Ya tercemar, Mbak. Asal Mbak tahu. Semua orang di kompleks ini semua membicarakan tentang Mas Bambang yang jalan-jalan mencari ibunya. Apa saya nggak malu, Mbak? Tanya-tanya, itu Mas kamu kan? Hah? Oh bener semua itu, Rut. Bener, Mbak. Saya marah kayak gini itu karena bener, Mbak. Sampai itu loh, Mbak. Si minum daun jam. Itu juga mereka didatangin, Mbak. Sama Mas Bambang. Bener semua itu. Bener, Mbak. Bener. Aku nggak tahu, Mbak, mau ngomong gimana, Mbak. Aku ini udah malu, Mbak. Itulah, Mbak, akibatnya jika Mas Bambang suka memakan harta orang lain. Padahal saya dulu pernah ngomong sama Mas Bambang, Mbak. Mas, janganlah makan harta di antara kalian, Mas. Kenapa? Nanti Mas akan dapat tulangnya sendiri. Tapi apa? Mas Bambang tetap melakukannya, Mbak. Karena alim Mas Bambang banyak. Mas Bambang selalu lolos dari semua kasus yang menjeratnya. Jaga mulutmu itu. Jaga gimana, Mbak? Ini kenyataan, Mbak. Lihat perabotan semuanya ini. Kemewahan ini, Mbak. Lihat semuanya, Mbak. Dari mana? Dari hasil kerja Mas Bambang. Gak mungkin, Mbak. Kalau semua ini bukan hasil dari korupsi, itu nggak akan mungkin, Mbak. Jaga mulutmu itu. Beneran loh, Mbak ini. Jaga mulutmu. Apa kamu sendiri tidak sadar? Apa yang kamu pakai dan apa yang kamu makan? Semua itu dari mana? Dari mana? Uang kuliah kamu, mobil mewah kamu, uang jajan yang kamu pakai buat foya-foya dengan teman-temanmu. Dari mana kalau bukan dari hasil korupsi? Bodoh.
Waalaikumsalam. Pak Haji, silakan masuk Pak. Ben main kemari, ada keperluan apa ya Pak? Begini, saya datang ke sini hanya ingin bersilaturahmi sambil melihat keadaan Nyonya dan Mas Rudi. Apa baik-baik saja? Alhamdulillah Pak Haji, baik-baik saja. Selain itu, saya ingin membicarakan sesuatu. Membicarakan tentang suami Nyonya, Tuan Bambang, yang telah meninggal dunia. Menurut cerita orang-orang, Tuan Bambang menjelma-jelma hidup yang terus memanggil-manggil ibunya untuk minta maaf atas kesalahan yang ia perbuat. Apa benar itu? Saya sendiri kurang tahu Pak Haji. Dek Rudi yang lebih tahu. Sebab saya jarang keluar rumah. Benar Pak Haji. Bahkan si Ujang dan Minem membantu kita itu juga didatangin Mas Bambang Pak Haji. Tapi kok Tuan Bambang terus manggil ibunya? Apa ibunya masih hidup? Masih Pak Haji. Bahkan kemarin sempat juga datang kemari. Tapi Mas Bambang usir. Sebab menurut Mas Bambang, itu bukan ibunya Mas Bambang. Apa memang benar itu bukan ibunya Tuan Bambang? Itulah yang membuat kami bingung Pak Haji. Menurut Simbo yang datang kemari itu, dia memang ibunya Mas Bambang. Dia juga banyak cerita tentang masa kecil Mas Bambang. Tapi kata Mas Bambang itu bukan ibunya. Apa ibunya tersebut pernah mengucap sesuatu? Pernah Pak Haji. Simbo itu bersumpah sebelum Mas Bambang minta maaf karena telah mengusir Simbo. Hidupnya akan sengsara selamanya. Apa sudah Nyonya mencoba untuk mencari keberadaan Simbo sekarang? Sudah Pak Haji. Saya tadi menyuruh si Ujang untuk membawa Simbo dibawa ke sini. Syukurlah kalau begitu. Kita tunggu saja. Semoga Ujang berhasil membawa Simbo itu kemari, sehingga kita bisa tahu duduk permasalahannya. Ayo Kak Mbak. Ini loh, mana dia loh? Oh, saya ini mau sampai bawa kemana? Apa kurang kehinaan yang kalian berikan pada saya? Sehingga saya perlu untuk dibawa ke sini lagi. Saya ini hanya disuruh loh, Mbok, untuk membawa Mbok kembali ke rumah ini lagi. Itu aja, Mbok. Mas, kalau kita sampai ke rumah majikan Mas lagi, mau diapain? Dihina lagi? Justru lagi? Ya enggak toh, Dek. Saya jamin kali ini Adek dan Simbok tidak akan diusir lagi. Saya jamin itu. Soalnya Tuan Bambang sudah meninggal, Mbok. Meninggal? Iya, Mbok. Iya, dia saja itu Mas. Itu akibatnya karena sudah mengusir kami. Jangan begitu toh, Dek. Begitu juga kan Masmu, anaknya Simbok juga. Mas Opo. Ujang. Iya, sudah. Ayo, Mbok. Kita jalan-jalan saja sama Nyonya. Ayo, Dek. Wes, wes, ada dua kue. Biar kami duduk di bawah saja. Apa ini Simbonya Tuan Bambang? Begini, Mbok, saya mau bertanya, apa benar Simbo ini ibunya Tuan Bambang? Iya benar, kalau masih mengakui
simboknya. Apa Simbok tahu keadaan anak Simbok sekarang itu? Ngertos, tapi secara gambarnya Simbok nggak tahu. Ketahuilah, Mbok. Anak Simbok sekarang sudah meninggal dunia. Dan jasadnya terus bergentayangan dan memanggil-manggil nama Simbok. Ya syukurlah. Kok Simbok seperti itu? Iya, itulah hukuman yang setimpal buat anak yang tidak mau mengakui simboknya sebagai orang tuanya. Dan itu adalah sumpah saya bahwa dia akan hidup sengsara di sisa hidupnya sebelum minta maaf sama simbok. Mbok, istighfar, Mbok, istighfar. Kenapa Simbok harus bersumpah seperti itu? Karena saya terlalu sakit hati. Sakit hati ini rasanya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, saya menunggu kedatangan anak saya. Anak yang saya gadang-gadang bisa mikul dhuwur mendem jero terhadap orang tua. Saya masih ingat ketika Bambang minta izin untuk kuliah ke kota. Berat hati ini melepaskan. Seakan-akan ada yang hilang di hati saya. Tapi karena saya melihat tekad dia yang kuat, saya izinkan dia untuk kuliah ke kota. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi melihat bagaimana wajah anak itu. Hanya surat dan surat yang datang tiap bulan. Itu pun surat minta kiriman uang untuk biaya kuliah dan kos-kosan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun, hanya surat dan surat yang datang. Tanpa saya pernah melihat bagaimana wajah anak yang sangat kusayang. Tiap sore saya duduk di depan rumah dengan harapan Bambang pulang dengan membawa gelas sarjana, sehingga bisa mengobati jerih pauh yang selama ini Simbok rasakan untuk membiayai Bambang kuliah. Tapi kenyataannya ya apa? Penantian hanyalah penantian. Sejak 6 tahun terakhir, tidak pernah lagi Bambang itu berkirim surat pada Simbok. Sampai beberapa hari yang lalu, Simbok menemukan fotonya di koran bungkus tempe dari pasar. Berbekal dari koran itu, Simbok nekat ke rumahnya ini. Tapi apa yang Simbok dapat sampai sini? Hanya cacian dan makian. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Simbok diusir seperti pengemis, seperti peminta-minta. Sabar, sabar. Saya tahu, saya paham. Mungkin itu hanya kesilapan saja. Sekarang, coba Simbok pikirkan. Apa Simbok tidak kasihan? Apa Simbok tidak kelas? Melihat anak Simbok tiap malam menjaga Simbok untuk minta maaf agar jasanya diterima bumi. Apa Simbok tidak kasihan? Apa Simbok tidak mau maafkan anak Simbok agar arwahnya diterima di sisinya? Baiklah, Mbok. Kalau Simbok tetap saja diam. Tapi ingat, Mbok, Allah saja mau memaafkan. Kenapa kita sebagai manusia tidak mau memaafkannya? Baiklah, Mbok. Kalau Simbok tetap saja diam, besok saya akan temui Bambang dan saya akan bakar jasadnya sebagai penebus dosa-dosanya. Jangan. Saya mohon jangan bakar anak saya. Saya mau memaafkan. Saya mau
Simbok mau maafkan anak Simbok. Sekarang Simbok kita tinggal di sini. Nanti jika jasad Tuan Bambang sini bisa langsung lihat Simbok. Mari semuanya. Setelah penampilan usai, alangkah terlebih baiknya saya tutup. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf, dari teman-teman juga mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.